Nah, teman-teman, sebelum gue mulai video ini berlanjut, mungkin bagi kalian yang tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue, kalian bisa langsung cek aja persyaratannya itu ada di Instagram gue. Kalian bisa tinggal follow IG gue, linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Dan gue udah buka posisi kemarin sempet ketika pada panik sell semua, gue ada buka posisi long salah satunya di ADA di sini dan saat ini udah running profit sekitar 30% lebih. Ini bisa aja gue biarin hingga sampai ribuan persen temen ya. Kalian nggak perlu pusing lagi trading sendiri atau mungkin kesering loss teman-teman, mungkin kalian bisa tes copy trading di Bingbon. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik copy trade teman-teman, di luar dari kalian bermain spot market, mungkin kalian bisa coba diversifikasi ke copy trade juga. Apakah kira-kira kita masih punya kesempatan buat Bitcoin atau enggak, teman? Itu yang pengen gue bahas di video kali ini. Apakah kira-kira harga Bitcoin bisa berbalik ke arah, teman ya? Dari yang kita udah mengalami bearish dalam beberapa minggu ini, apakah pump kali ini akan membawa kita balik lagi kembali ke atas ke level 48, potensially balik ke level harga tertinggi lagi, teman, untuk Bitcoin yang ada di level kisaran 800 sampai 900 jutaan. Jadi sebenarnya info yang paling menarik adalah kalau misalnya kita balik ke grafik satu minggunya, teman ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di grafik satu minggu sendiri Bitcoin berhasil bertahan di atas. Jadi kita baru aja membuka candle baru di minggu ini, teman ya. Pastinya kalau misalnya kita membuka candle baru, Bollinger makin lama makin sempit di sini seperti yang kalian lihat. Dan ini salah satu pertanda bagus. Kenapa? Dikarenakan kita bisa ngehold, teman. Kita ngehold di daerah garis ini ya, garis merah dan garis biru ini. Di mana ya ini adalah harga rata-rata untuk Bitcoin dalam satu minggu ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, kita berhasil ngehold dan kita closing candle yang merah ini di atas, teman ya. Jadi kalau misalkan yang terjadi kemarin, kalau misalkan kita candle closing di bawah seperti ini, jadi ibaratnya candle closing merahnya itu nggak berada di atas garis ini, tapi malah berada di bawah garis ini, merahnya mungkin ada di level 40.000 atau di level 39.000. Nah, itu di situ udah pertanda bahaya, teman-teman, buat Bitcoin. Ada kemungkinan potensi bearish lanjutan bisa terjadi untuk Bitcoin. Tapi gue pengen infoin bahwa oke, kita ngehold nih, teman-teman ya. Kita sempat jatuh memang di bawah garis biru dan garis merah ini. Tapi ketika kita closing kemarin, kita berhasil closing di atas. Dan seperti yang kita tahu dan gue udah sempat bahas juga beberapa kali bahwa ini tuh MA21 ini tuh selama grafik satu minggu atau harga rata-rata untuk Bitcoin selama satu minggu ini sangat berperan sangat amat besar ya kontribusinya untuk apakah menentukan Bitcoin bakal ke depannya bullish atau bearish. Dikarenakan kita udah banyak banget menemukan titik support. Kalau misalnya kita balik di tahun 2017 ini menjadi salah satu titik support terkuat. Bahkan sebelum kita mengalami kenaikan harga 10 kali lipat ini juga menjadi salah satu titik support terkuat. Garis merah dan garis biru ini. Itu sebabnya kenapa gue bilang ini bener-bener kritikal banget. So far kita start dengan candle hijau, tetapi ya hati-hati juga ya, ini juga bisa jadi fake out gitu. Kita belum ada konfirmasi bullishnya, tapi seenggaknya ya ini juga mendadakkan bahwa oke, kita akhirnya kemungkinan ya kita nggak bakal mengalami dam lanjutan dalam beberapa hari ini. Seharusnya sih seperti itu. Dikarenakan indikasinya kita berhasil ngehold di atas, seharusnya dalam beberapa hari ya mungkin kita bisa sideways dulu lalu kita baru akan menentukan arahnya berikutnya bakalan kemana. Jadi menurut gua dengan adanya candle closing di grafik satu minggu yang tadi dimana kita berhasil closing di atas, teman ya, menurut gua di minggu ini masih ada kesempatan untuk Bitcoin. Tetapi ya kita juga harus hati-hati juga dikarenakan memang belum ada konfirmasi bullishnya, teman ya. Jadi kalau misalnya gue pengen kalian perhatikan di sini kan ini adalah candle grafik satu hari ya. Jadi tiap candle ini adalah satu hari. Nah, gue pengen kalian perhatikan nih. Ini kan ada garis biru dan garis merah sama seperti yang tadi kita bilang lah. Cuman bedanya ini kita ambil yang harian, teman. Nah, gue pengen kalian perhatikan ketika Bitcoin tuh sebelum Coronadam, teman. Yaitu pada bulan Maret tahun 2020. Jadi sebelum Coronadam, Bitcoin sempat turun, lalu dia kembali naik ke garis merah dan biru ini. Lalu dia sempat dam lagi ke bawah sini, teman. Lalu dia sempat naik lagi. Dan dia nggak kuat, teman. Dia ketemu resist di daerah garis biru dan garis merah ini. Setelah itu apa yang terjadi beberapa hari kemudian langsung terjadi drop besar-besaran untuk Bitcoin. Jadi itu sebabnya apa yang pengen gue kalian perhatikan yaitu sampai saat ini juga ya masih belum ada konfirmasi bullish. Gue pengen kalian perhatikan bahwa ini adalah salah satu resist terkuat untuk Bitcoin. Ada di mana? Ada di level 454 ini atau kurang lebih ini berada di garis biru dan garis merah ini.
Dikarenakan ya bisa aja kalau misalkan dalam skenario terburuk setelah kita menyentuh ini, takut-takutnya kita mengulangi dump yang terjadi pada Corona teman-teman waktu itu, ya bisa aja kita langsung balik ke level 30 ribuan awal lagi dan membentuk double bottom untuk Bitcoin. Jadi ya sampai kita belum konfirmasi ke level 45.4 dan kita bahkan nggak lanjut naik ya. Untuk lebih mengkonfirmasi menurut gue di level 47 dan 48 ini udah cukup oke. Itu sebabnya tadi gue menggambarkan grafik ketika kita udah sentuh 4544. Terus kita berhasil bertahan di atas alias kita nggak kena reject seperti ini lagi teman. Kita nggak kena reject ke level 42 lagi. Karena kalau misalnya kita kena reject ke level 42 ini, ada kemungkinan ya yang skenario terburuk tadi itu bisa aja berperan kembali teman-teman. Bisa aja terulang kembali skenario terburuk seperti ini. Dimana kita udah ketemu resist, terus kita reject ke bawah lagi, abis itu langsung terjadi dump besar-besaran. Ya nggak ada yang mengharapkan itu terjadi juga. Itu sebabnya kenapa gue bilang kalau misalnya kita berhasil nge-hold di level 454, lalu kita konfirmasi ke level 4748, menurut gue ada potensi kita bisa lanjut lagi teman-teman. Kita bisa lanjut rally, naik lagi untuk Bitcoin sampai ke level ATH kita yang ada di level 900 juta. Nah itu potensially untuk beberapa hari kemudian. Jadi menurut gue ini benar-benar penentuan banget nih buat Bitcoin ya. Nah tetapi misalkan kalau yang terjadi adalah misalkan kita menyentuh resist 45an ini. Setelah itu kita balik lagi koreksi teman-teman. Nah itu menurut gue kalian udah mulai harus waspada gitu ya. Karena bisa aja ya potensi dalam skenario terburuk dan yang terjadi pada Maret 2020 bisa aja terulang saat ini lagi. Itu adalah skenario terburuknya. Cuman ya bisa aja kita sideways dulu, itu juga bisa terjadi gitu. Cuman ya kelamaan sideways menurut gue juga nggak baik lah. Kalau misalkan market bearish, kelamaan sideways biasanya hasilnya juga bakalan bearish gitu. Kalau bullish sideways biasanya bakalan lanjut bull lagi. Kurang lebih kecenderungannya itu seperti itu selama gue pengalaman trading selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Selain itu, yang lebih uniknya kalau misalnya kita ukur dari segi Fibonacci ratio 61,8 atau yang gue bilang di level 454 ini juga kurang lebih ada di golden moment namanya untuk Bitcoin. Ada di golden moment, golden ratio yaitu di level 61,8, ada di level 45.2 sampai 45.4. Itu sebabnya kenapa menurut gue ya bisa aja kalau misalnya kita udah sentuh 61,8 ini, bisa aja kita reject setelah itu. Cuman menurut gue rejectnya nggak boleh terlalu dalam, tetapi kita harus langsung ke level 4748 agar potensially Bitcoin bisa balik ke level ATH lagi. Dan bisa aja overall selama beberapa minggu ini penurunan yang kita alamin dalam beberapa minggu ini bisa dikategorikan sebagai koreksi. Kalau misalnya kita bisa balik lagi ke level 4748, potensially ya kita bisa lanjut naik ke ATH kita yang ada di level 900 juta. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dalam beberapa minggu ini kita udah naik sebesar ini dari level 30 ke level 52, cuman ya hanya mengalami koreksi dari level 52 ke level 40. Lalu setelah itu kita bakalan lanjut naik lagi. Cuman ya untuk mengkonfirmasi itu, ya yang pertama sekali lagi yang gue bilang, kita harus ngelihat Bitcoin bisa berhasil break daerah golden ratio dia yang ada di level 61,8 ini, yaitu di level 454, dan untuk mengkonfirmasi harus bisa balik ke level 48. Itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah!